Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Seorang artis hijrah ya kemudian menyebutkan ya artis ya kemudian hijrah yang kemudian sering membagikan postingan-postingan tentang agama yang kemudian ya artis ini ya menyebutkan ya tidak boleh menguburkan dua mayat atau lebih dalam satu lubang karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya. Nah, ini harus dipahami para pemirsa ya. Jadi apakah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian kita tidak boleh melakukannya? Nah, ini lebih rinci nanti dalam usul fik ya. Nanti subtema pembahasannya itu adalah at-tarku, yaitu apa yang ditinggalkan oleh atau yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga kemudian tidak berarti bahwa ketika Nabi tidak melakukan, kita tidak boleh melakukan. Nah, bisa jadi beliau tidak melakukan dengan ada beberapa alasan. Misalnya tidak ada di zaman itu, misalnya beliau tidak melakukan itu karena ya bukan masuk syariat karena memang beliau tidak suka ya, atau itu dari sisi manusiawi ya. Itu juga menjadi perdebatan. Apakah ketika beliau itu tidak suka itu masuk dalam syariat atau itu sebagai basyariahnya beliau ya, artinya wajar sebagai manusia kalau misalnya tidak suka misalnya ya, atau memang itu ditinggalkan karena memang hukumnya haram ya. Itu tapi apakah beliau kemudian mengkonfirmasi bahwa itu haram atau tidak? Ternyata beliau bisa jadi tidak melakukan, tetapi di tempat lain beliau mengatakan itu bukan suatu keharaman, ya, sesuatu yang haram ya. Dan itu banyak sekali yang kemudian para ulama sangat berhati-hati ya tentang masalah tarku ini. Makanya di stressing point harus kita garis bawahi, tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu haram ya, langsung tiba-tiba hukumnya menjadi haram karena Rasulullah tidak melakukan ya, atau tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini nanti dalam ingat ya pembahasan usul fik namanya at-tarku ya, apa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak ya, tergantung sikonnya sebenarnya. Apa sih kenapa ditinggalkan ya, itu para ulama berijtihad untuk mengungkap tabir tersebut. Kita lanjutkan. Kecuali dalam keadaan tertentu yang situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk menguburkan satu mayat satu lubang. Namun jika keadaan mengharuskan hal tersebut, maka diperbolehkan. Seperti ketika ada kematian dalam jumlah sangat banyak karena perang, wabah, atau bencana alam, atau faktor lain ya. Nah, lebih lanjut, artis tersebut menambahkan keterangan, Lajnah Daimah berfatwa, hukum asli di dalam syariat Islam setiap mayit dikuburkan dalam lubang yang tersendiri jika memungkinkan, dan tidak dikubur bersama mayit yang lain. Baik mayit kedua ini mati bersamaan atau mati sesudahnya. Demikian pula hukum aslinya tidak boleh menggali mayit-mayit yang telah dikuburkan lama, kemudian diambil dan diletakkan dalam satu lubang tambahnya ya. Nah, ini adapun jika hal tersebut tidak memungkinkan karena sempitnya lahan serta tidak didapatkan lahan yang lain atau didapati kesulitan yang besar dalam menguburkan satu mayit satu lubang karena banyaknya mayit dikarenakan wabah atau pembunuhan atau sebab lain, maka diperbolehkan ketika itu menguburkan banyak mayit dalam satu lubang. Nah, ini kalau ingin mengatakan Rasul tidak melakukan, hukum aslinya tidak boleh, tapi kalau ada keadaan-keadaan tertentu maka menjadi boleh ya. Ini yang harus dipahami ya, ya kurang akurat sih sebenarnya. Kita lihat dari pendapat yang lebih akurat ya. Maksudnya itu lebih detail dan spesifik ya. Nah, ulama madhab Syafi'i menyatakan keharaman praktek pemakaman dua jenazah di satu lubang kubur tanpa alasan darurat. Jadi boleh kalau itu alasannya darurat, tapi kalau nggak ada apa-apa kemudian ditaruh gitu tidak boleh. Nah, tetapi kita lihat juga dari ijtihad pendapat ulama yang lain, As-Sarakhsi dari madhab Hanafi menyatakan boleh praktek pemakaman seperti ini meski tanpa alasan darurat apapun ya. Jadi kalau nggak ada dari madhab Hanafi, walaupun nggak ada kedaruratan, ya boleh, nggak masalah. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa praktek pemakaman dua jenazah di satu makam boleh dilakukan dalam situasi darurat. Pemakaman dua jenazah di satu makam dimungkinkan ya bila kedua jenazah itu memiliki hubungan kemahroman ya, mahrom ya, dan hubungan suami istri ya. Nih, yahrumu dafnu itsnaini min jinsaini bi qabrin in lam yakun bainahuma
mahromiyah au zaujiyah. Ya, haram, hukumnya haram. Apa? Memakamkan dua jenazah yang berbeda jenis kelamin di satu makam, kecuali jika keduanya memiliki hubungan mahram dan hubungan suami istri. Ini dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya. Juz 2 halaman 118. Nah, ini jadi para mirsa ya, kita harus melihatnya ya, kalau itu punya hubungan suami istri tidak masalah, ya. Kalau itu ada hubungan mahram itu tidak masalah, ya. Nah, ini dalam, yaitu masih dalam, kalau Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i tadi dalam keadaan darurat, ya. Nah, menurut madzhab Syafi'i, larangan pemakaman dua jenazah dalam satu makam bukan didasarkan pada syahwat. Ilahnya apa sih? Sebabnya apa? Ini bukan karena ini boleh karena tidak bersyahwat, ini bukan, tapi lebih kemudian menyakitkan. Oleh karena itu praktek ini hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat. Wadzalika li'annal illata, ya ini makanya, dan oleh sebab itu maka sebab ilahnya, ya, kenapa berpendapat demikian dari madzhab Syafi'i, fiman ail jam'i, ya, yaitu dalam larangan atau keharaman, ya, mengumpulkan dua jenazah dalam satu liang kubur, itu apa? At-ta'adzi, ya, yaitu nanti bisa menyakitkan si mayit atau jenazah tadi, karena lebih nyaman ya satu lubang satu orang, ya. La asyahwah, bukan karena adanya unsur syahwat atau tidak, ya. Fa innaha qad inqata'at bil maut. Maka karena syahwat itu ya sudah putus dengan adanya kematian, ya. Ilat atau alasan atas larangan penguburan dua jenazah di satu makam adalah menyakiti, ya. Bukan karena syahwat sudah terputus sebab kematian. Ini bukan berarti kemudian begini. Kalau misalnya ini tidak boleh karena nanti bisa syahwat, bukan, alasannya bukan itu, karena nanti bisa menyakiti. Karena perlakukanlah jenazah itu sebagaimana orang hidup. Ya, itu yang harus dipahami para pisah. Jadi ini betul bentuk kehati-hatian, ya, bentuk kehati-hatian. Ya, jadi bukan karena urusannya syahwat, ilahnya itu syahwat atau tidak, bukan. Ya, ilah itu apa ya? Sebab, alasan, ya, argumentasinya, ya, itu bukan karena syahwat, tapi karena lebih ke ta'adzinya itu tadi, ya. Nah, itu dalam kitab I'anatul Thalibin yang ditulis oleh Said Muhammad Syatta At-Timyati, ya, itu juz 2 halaman 118, ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah bahwa para pemirsa, ya, bagaimana hukumnya secara lebih rinci, ya, itu ada hubungan suami istri atau tidak dalam keadaan darurat, ya, atau juga tadi dalam hubungannya ada kemahroman atau tidak. Jadi ini menjadi penting bagi kita, ya, tentang kedetailan, ya, detailnya, ya, karena tadi kalau misalnya alasannya tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu belum tentu menjadi alasan. Kita lihat dari pendapat yang lebih detail tadi, itu lebih nyaman, kita lebih murtah lah, ya, lebih nyaman, lebih enak gitu, karena para ulama itu sangat berhati-hati meskipun dalam persoalan fikih yang mungkin sederhana, ya, itu ada ilah, ada alasannya. Ya, mudah-mudahan kita semakin giat dalam belajar lagi dalam tentang ilmu agama, ya, bukan hanya mengutip fatwa-fatwa saja, tapi benar-benar mempelajari bahasa Arab, kemudian mengetahui makna dari ijtihad para ulama satu dengan yang lainnya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.